Pemirsa, pernikahan anak muda saat ini masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Menurut data dari Susenas dan juga BKKBN menunjukkan bahwasannya sebagian remaja masih menikah berada di bawah usia ideal, yakni untuk perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Di mana di daerah istimewa Yogyakarta ini sendiri sudah menunjukkan adanya tren penurunan. Namun kita lihat masih banyak fenomena untuk remaja yang menikah di bawah usia ideal ini berada di wilayah pedesaan. Nah, untuk podcast yang akan hadir pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pendewasaan usia perkawinan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dalam podcast Suara Sapa, Suara Sahabat Perempuan dan Anak. Senang sekali saya Cynthia Rina hadir menjumpai Anda semua pemirsa. Tentu saja berkaitan dengan tema podcast kita pada kesempatan kali ini, pendewasaan usia perkawinan. Nah, ini akan menjadi concern kita dalam pembahasan podcast ini, bagaimanakah untuk pendewasaan usia perkawinan, dan nantinya kita akan melihat dari sisi kesehatan, dari sisi religi, dan juga dari sisi lainnya untuk agar remaja yang saat ini ada di era yang sangat modern dan juga perkembangan teknologi yang semakin pesat, ini bisa melihat dari sisi usia dan juga mempersiapkan usia pernikahan dengan usia yang ideal. Dan sudah ada 3 narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini pemirsa. Saya akan perkenalkan satu persatu kepada Anda semua tentunya. Untuk yang pertama, kami perkenalkan dari anggota DPRD DIY Bapak Muhammad Yasid SAG. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang kedua ada Bapak Soleh Anwari SST selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak Soleh. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang terakhir dari FKKMK UGM selaku dokter spesialis reproduksi remaja ada Dr. Ide Pustaka Setiawan MSc HPE SPOG FFRI. Dr. Ide. Selamat pagi Dr. Ide. Pagi Mbak Cynthia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini sesuai dengan tema yang sudah hadir, yakni pendewasaan usia perkawinan. Tadi saya sudah singgung di depan berkaitan dengan usia pernikahan anak, terutama remaja. Ini masih menjadi permasalahan serius gitu ya, karena beberapa daerah, mungkin di daerah pedesaan, masih ada anak remaja yang menikah di usia yang belum ideal. Tadi ya 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Kita akan membahas satu persatu. Mungkin saya pertama akan ke DP3 AP2 terlebih dahulu berkaitan dengan pendewasaan usia perkawinan. Nah Pak, kalau boleh tahu Pak Soleh, definisi dan juga tujuan pendewasaan usia perkawinan itu seperti apa Pak Soleh? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf Pak Yasid, Pak Ide. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, pendewasaan usia perkawinan itu sebenarnya lebih pada bentuk pendekatan kebijakan. Karena kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 16 2019, sebenarnya di pasal 7 sudah diperbolehkan menikah di usia 19 tahun. Yeah. Tapi kita harus mempertimbangkan dari berbagai sisi, bahwa kemudian dari sisi kesiapan fisik, kesiapan sosial, kesiapan mentalnya itu anak yang usia 19 tahun itu belum siap. Sehingga ada upaya dari pemerintah untuk kemudian melakukan upaya pendewasaan perkawinan. Kita sosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu memahami betapa pentingnya kemudian menikah itu betul-betul di usia yang sudah dewasa, yaitu tadi disebutkan kalau perempuan itu di usia 21 tahun dan laki-laki itu 25 tahun. Seperti itu. Baik, ini kan tadi DIY juga menunjukkan adanya tren penurunan seperti itu ya Pak, untuk remaja yang memang menikah di usia mungkin di bawah ideal seperti itu. Tapi kita masih mendapati beberapa mungkin daerah-daerah pedesaan gitu ya, ini kan masih ada
anak-anak remaja yang harus menikah atau terpaksa menikah di usia yang mungkin mereka masih ingin sekolah, masih ingin bermain seperti itu. Itu Ya. seperti apa Pak kalau dilihat di lapangan Pak? Ya, jadi kalau kondisi di lapangan kita memang kemudian masih kita temui beberapa kasus pernikahan usia di bawah 19 tahun. Kami berbicara usia di bawah 19 tahun itu ada dua arti. Artinya bahwa pernikahan di bawah usia 19 tahun itu disebut dengan pernikahan usia dini. Tapi kemudian nanti kalau yang menikah itu masih di bawah 18 tahun, itu berarti pernikahan usia anak. Karena definisinya dari anak itu sendiri kan adalah anak seseorang yang berusia sampai dengan 18 tahun. Terjadinya kasus tadi saya koreksi, bukan hanya di pedesaan, tetapi memang kemudian di perkotaan pun juga ada kasus itu. Jadi kalau kita melihat persebarannya hampir merata di seluruh kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta masih ada kasus pernikahan usia di bawah 19 tahun. Kenapa kami membatasi di angka kalimat 19 tahun? Karena memang kemudian kebijakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang 16 2019 itu pernikahan boleh dilakukan itu laki-laki dan perempuan pada usia 19 tahun. Jadi kalau 19 tahun kurang 1 hari itu harus mengajukan yang disebut dengan dispensasi nikah. Nah, kemudian kalau tadi berbicara kondisi faktanya di lapangan, memang kemudian kebanyakan itu pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun itu berdasarkan hasil kajian kami di tahun 2020 ada sekitar 78 sampai dengan 82% itu karena memang kehamilan yang tidak dikehendaki. Jadi nanti ini akan berkaitan juga dengan relasi sosial, kemudian hubungan antar remaja itu yang banyak menyebabkan juga terjadinya kasus pernikahan usia di bawah 19 tahun. Tadi selain faktor adanya mungkin kehamilan yang tidak dikehendaki ataupun kenakalan remaja saat ini, ada faktor lain nggak Pak yang mempengaruhi bahwa remaja ini mungkin terpaksa harus menikah di bawah usia ideal atau seperti apa? Itu ada tidak? Kalau dulu ada memang ada beberapa atau sebagian dari wilayah itu yang karena mungkin jangkauan jangkauan sekolahnya itu jauh gitu sehingga ada beberapa wilayah khususnya di Gunung Kidul dan Kulon Progo yang bagian utara itu karena jarak sekolahnya jauh, kemudian begitu lulus SMP tidak melanjutkan ke SMA gitu, kemudian akhirnya dari sisi ekonomi dinikahkan. Tapi kami sudah bekerja sama dengan DPR di DIY itu sudah lebih dari 5 tahun dari 2021. Kami gencarkan sosialisasi ke seluruh wilayah di daerah istimewa Yogyakarta itu pentingnya pendewasaan usia perkawinan minimal ya setelah sesuai dengan aturan pemerintah itu setelah umur 19 tahun gitu. Tapi juga kami mendorong sesuai dengan nanti dari dokter ID dan teman-teman itu kita bekerja sama dengan kedokteran SPOG itu tidak sebentar, sudah lama juga gitu untuk menyadarkan nanti akan dilihat dari sisi kesehatannya seperti apa gitu sehingga kita dorong tetap kalau bisa di angka 21 tahun gitu. Tapi kalau yang sekarang ini memang kemudian lebih karena pergaulan saja. Kalau yang dari istilahnya budaya atau kemudian itu ya ekonomi gitu sudah sangat-sangat jarang gitu kasus. Sudah mulai berkurang trennya ya. Biasanya kan kalau misalnya di pedesaan karena mungkin faktor ekonomi seperti itu atau memang tidak ada ada biaya gitu kan untuk melanjutkan sekolah tadi, akhirnya ya sudah daripada tidak melakukan hal apa-apa ya mending menikah saja ataupun biasanya kalau di zaman dulu kayak udah dijodohin gitu kan ya, sudah dari kecil sudah oh ya ini nanti bersama ini dan ya anak mungkin berbaktinya kepada orang tua ya sudah untuk diindahkan saja seperti itu ya Pak ya. Ya, dan kalau kita melihat kasus itu kita turun sudah sangat jauh gitu. Dari tahun 2000 dari tahun 2020 saja gitu. Kita ambil dari tahun 2020 itu ada di angka 948. Kemudian
begitu kasus itu sangat tinggi, kemudian ada intervensi kita, ya salah satunya melalui sosialisasi dengan Bapak Ibu anggota DPRD DIY itu, kemudian berupaya untuk menekan lagi di 2021 sudah di angka 757. Turun lagi 2022 di angka 649 dan terakhir itu di 2024 itu ada di angka 421. Sudah signifikan ya Pak kemudian ya. di semester 1 2025 itu sudah di angka 183. Harapan kami kalau umpamanya 2 kali lipatnya itu saja sampai dengan akhir tahun itu tidak melebihi di 2024 tadi yang 421. Tetapi angka itu meskipun kalau dilihat dari angka itu sebenarnya masih kecil juga gitu. Jadi itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan provinsi yang lain. Tetapi tadi seperti yang kita sudah sampaikan, dampak ini dampaknya itu tidak kecil gitu, meskipun angkanya itu kecil. Itu untuk keberlanjutan keluarganya, untuk keberlangsungan hidup anaknya, untuk kesehatan anaknya yang dilahirkan dari pernikahan di bawah usia 19 tahun itu dampaknya sangat besar. Nah, itu dia tadi. Berarti kita harus melihat dari sisi kesehatannya juga ya. Pak Soleh. Nah, mungkin saya ke Dokter Idi terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh Pak Yasid. Tadi kan kita sudah mendengarkan bahwasannya sekarang negara sudah membuat aturan seperti itu ya Pak, untuk ideal perempuan menikah 21 tahun dan juga laki-laki 25 tahun. Kalau dari sisi kesehatannya gitu Pak, sebenarnya kita sebagai perempuan dan juga laki-laki ini apa saja yang dipersiapkan dan usia itu mengapa menjadi patokan ideal untuk bisa menikah dari sisi kesehatannya seperti itu. Silakan dokter. Ya, makasih Mbak Cynthia. Jadi memang kalau dari sisi kesehatan itu kita pandangnya itu kan berarti kalau memang pernikahannya itu di bawah 19 ya, apalagi tadi di bawah 18 itu termasuk anak-anak ya. Nah, coba kita bayangkan seorang anak-anak terus kemudian hamil gitu ya, terus terpaksa menikah gitu ya. Nah dari sisi psikisnya bagaimana? Dan tentu nggak cuma psikis ya, sisi fisik itu juga akan berpengaruh. Jadi anak-anak, dan ini kasus ini memang real terjadi Mbak. Jadi kalau misalnya tadi Pak Soleh mengatakan data-data yang memang real terjadi, tapi kami kan langsung menemui langsung di lapangan nih. Di lapangan itu ya yang usia 14 tahun, 12 tahun, ya ada ya, itu hamil dan itu secara ada ya Pak ya? Ya datanya ada, nanti istilahnya saya langsung ketemu nih pasien-pasien yang seperti itu secara fisik orang belum siap, terus kemudian secara kehamilan juga akan berisiko yang tinggi. Ya, risikonya apa ya? Salah satunya katakanlah dia juga bisa menyebabkan potensi terjadinya preeklamsia berat. Preeklamsia itu komplikasi kehamilan yang tensinya tuh tinggi sekali Mbak. Itu memang terjadi pada usia kehamilan yang memang belum saatnya begitu ya. Terus kemudian tadi saya bilang ada fisik, psikis ya. Kemudian pola minum obatnya seperti apa? Kalau memang dia udah mateng ya, minum obat ini nanti diminum ya sehari sekali. Oke, mungkin compliance kepatuhannya tinggi. Nah, kalau yang seperti ini nggak dipersiapkan, tentu pola antenatal care atau misalnya perawatan selama kehamilan juga kurang baik. Nutrisi bagaimana kemudian? Anak yang dikandungnya bagaimana? Terus kemudian dia juga bisa istilahnya terjangkit katakanlah zat besinya atau anemia jadi tinggi. Sedangkan kalau anemia tinggi, bibitnya juga nggak bagus. Jadi bisa IUGR itu janinnya nggak bagus perkembangannya. Malah jadi stunting. Lah ini kan muter-muter ya. Itu dari sisi kehamilan. Belum ke persalinan nanti. Nah ini baru kehamilan nanti ya. Belum ke persalinan. Persalinannya juga akan sulit. Ya kan? Bayangkan anak 14 tahun semua mungkin masih melahirkan, mungkin masih kaku-kaku semua, belum elastis, belum bisa diajak kerjasama. Persalinannya seperti apa? Harusnya kan heboh. Misalnya persalinan kan memang hektik ya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang memang sudah dewasa mentalnya itu kan otomatis diberi instruksi itu paham, silahkan ibu ini ya, ini tuh anak-anak gimana. Akhirnya ada kesulitan dalam persalinan, angka sesarnya naik, akhirnya disesar, sesarnya tinggi, masa 14 tahun sudah sesar, nanti 2 tahun lagi hamil lagi sesar lagi,
Ya toh, itu dari sisi fisik kehamilan, persalinan itu terkomplikasi. Anaknya jadi kecil. Ketika sudah melahirkan, nanti yang teman-teman ini dia masih anak-anak ya, teman-temannya masih ke mall gitu, dia harus nyusuin. Apa mau dia nyusuin? Mungkin nggak mau. Akhirnya gimana anak ini perkembangannya? Tumbuh kembangnya bagaimana? Asah-asih asuhnya bagaimana? Mendidik ketika dia sudah udah jadi bayi, kemudian jadi anak-anak, itu kan butuh peran orang tua, khususnya ibu sebagai sekolah utama ya. Kematangan itu yang dipentingkan. Lah misalnya seperti ini masih anak-anak, masih muda. Lah dampaknya gimana? Generasi panjang secara panjang lagi. Generasinya kita kayak gimana nanti? Ya artinya ya belum stuntingnya, generasi pendidikannya kayak gimana. Padahal kita punya cita-cita yang sangat mulia negara kita ini untuk memutus itu, memutus rantai kemiskinan, memutus rantai itu tadi ya, stunting dan sebagainya. Lah nggak terjadi nanti kalau misalnya itu terus dilakukan gitu Mbak Cynthia kira-kira. Oke, berarti memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya, selain belum matang usianya, belum banyak persiapan. Kalau mungkin yang sudah matang gitu aja harus mempersiapkannya dari awal sebelum menikah gitu ya. Apalagi ini yang secara cepat harus menikah dan memang diberi rezeki hamil seperti itu, belum ada persiapan sama sekali. Iya, gitu ya. Sebenarnya tadi relate berhubungan dengan Pak Soleh tadi ya. Mayoritasnya kan ternyata karena dalam tanda kutip kecelakaan ya. Betul. Kecelakaan ya. Ya, itu Mbak, kalau memang kecelakaan seperti itu kan sebenarnya dia tidak memplanning kalau dia memang mau hamil. Tiba-tiba aja sudah hamil. Dan kalau tiba-tiba hamil, terkadang ya, dia kan takut nih ngomong sama orang tua. Terkadang dia mencoba mencari bagaimana caranya supaya ini luruh. Dia mencari informasi kemana-mana. Saya pernah ada pasien seperti ini Mbak, mencari informasi di media sosial, mungkin ya mohon maaf itu kan memang itu betul-betul terjadi ya. banyak terjadi gitu ya. Ibarat kalau saya nih seorang dokter obgyn mau menggugurkan kandungan yang karena memang ada kecatatan, itu kan memang boleh ya, atau mungkin kehamilan nggak berkembang. Ibarat kita hanya menggunakan tablet itu 1 atau 2 tablet begitu ya. Ini pernah Mbak ada pasien karena memang mencari info seperti itu, karena hamil, karena dia takut dan sebagainya. Dia cari di internet, minum tablet itu 12, diminum semua Mbak. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi akhirnya terjadi komplikasi. Komplikasi apa? Bisa perdarahan, rahimnya bisa sobek seperti itu. Artinya nyawa lagi. Iya. Nah, artinya hal-hal seperti ini itu memang harus diputus. Saya sangat setuju sekali begitu ya. Dari sisi kesehatan sudah enggak lah, pokoknya kita enggak istilahnya ya mendukung lah program ini, tidak menyarankan memang menikah di usia yang itu, apalagi yang memang karena kecelakaan tadi ya Mbak ya. Nah, itu saya kira-kira Mbak. Berarti setelah menemukan banyak sekali yang di lapangan ada gitu kan ya, yang masih di bawah usia ideal seperti itu, kalau dari dokter Ide sendiri untuk yang sudah terlanjur seperti itu ya, ataupun yang memang masih persiapan, itu ada nggak sih untuk sosialisasi ataupun diberikan edukasi gitu kepada mereka-mereka yang mungkin dokter Ide udah langsung ke lapangan gitu kan ya, menemui banyak sekali mungkin perempuan ataupun laki-laki. Nah itu memberikan arahan edukasinya ke mereka seperti apa sejauh ini untuk dokter Ide? Oke, jadi kalau misalnya memang yang sudah terlanjur ya sudah, mau gimana lagi. Kita misalnya secara dokter dari si medis juga kita nggak bisa menggugurkan kehamilan yang sehat Mbak. Jadi kan kita lihat dari sisi pemeriksaan dari USG, udah kelihatan janin yang memang sehat. Terus kadang mereka minta kalau bisa digugurkan aja. Mohon maaf, kita nggak bisa. Dari sisi agama dari saja. Dari sisi agama saja nggak bisa. Enggak Pak, betul. Apalagi dari sisi kita sendiri yang profesi dokter, kita sudah disumpah untuk apa? Untuk menghormati kehidupan sejak pembuahan. Jadi nggak bisa. Artinya ketika ketemu pasien-pasien yang demikian, kita edukasi dengan sebaik-baiknya supaya dia tetap bisa periksa dengan baik, dengan rutin sesuai jadwal, makan minum juga baik, minum tablet tambah darah, minum obat-obatan vitamin juga harus baik. Dan saya kira kalau misalnya memang anaknya masih kurang usianya, orang tua, dukungan orang tuanya juga penting. Jadi kita edukasi nggak cuma pada pasien, edukasi pada orang tua dan sebagainya. Itu kalau udah terlanjur. Terus persalinannya juga mungkin harus di fasilitas kesehatan. Kalau dulu persalinan kan bisa manggil tenaga kesehatan di rumah ya Mbak. Sekarang sudah nggak boleh lagi. Jadi memang harus di persalinan
persalinan harus di fasilitas kesehatan ya. Bisa tingkat 1, tingkat 2 rumah sakit, tingkat 3 kalau memang perlu rujukan. Kalau sudah terlanjur, kalau memang yang belum, sosialisasi. Ya, artinya memang kami sangat mendukung dan kami sudah dilibatkan juga oleh DP3, P2KB sama DPR juga untuk langsung terjun ke masyarakat, Mbak. Kita edukasi masyarakat. Artinya apa sih dampak-dampak seperti ini ya? Artinya secara kesehatan kami memang dari sisi kesehatan ya seperti ini yang kami lakukan dengan sosialisasi ini harapannya apa? Timbul pemahaman kepada masyarakat bahwa ternyata dari sisi kesehatan juga begitu. Iya toh. Jadi ya memang sangat penting sekali gitu. Satu lagi Mbak, mungkin Pak Soleh tadi belum menjelaskan yang terkait kalau sudah dia, mohon maaf ya, mayoritas kan ini karena kecelakaan tadi ya Mbak. Bisa jadi setelah hamil, mohon maaf, yang laki-lakinya ini tidak bertanggung jawab, bisa jadi dia mengasuhnya sendiri. Terus pola asuhnya terhadap anaknya bagaimana begitu? Bisa jadi kaitannya nanti dengan ekonomi lagi. Nah, itu bukan bagian saya. Saya cuma menghubungkan itu. Artinya itu bulat aja Mbak nanti kalau itu nggak segera diputus. Sekira gitu Mbak Cynthia. Memang sudah banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah, dari dinas, dari DPRD sendiri dan juga akademisi, praktisi semuanya agar nantinya kita sebagai remaja ini juga lebih aware ya. Kalau memang masanya harus kita melanjutkan pendidikan, ya sudah kita mungkin menikmati pendidikan saja, jangan sampai melakukan hal-hal yang sekarang mungkin sudah bebas ya. Teknologi sudah semakin canggih, informasi sudah semakin banyak diserap, jadinya banyak melakukan hal-hal yang baru gitu. Termasuknya jangan sampai remaja-remaja sekarang melakukan hal-hal yang memang belum sesuai dengan usianya, seperti itu agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang memang saat ini sedang concern dilakukan oleh dinas dari Dewan dan juga dari dokter sendiri di UGM ya. Sudah bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu bagaimana pendewasaan usia perkawinan ini harus lebih digalakkan lagi gitu kan ya. Nah, ini kan dari sisi kesehatan. Mungkin saya ke Pak Yazid juga. Sisi kesehatan datanya sudah ada, mungkin dari faktor lain tadi ya, ada agama juga. Mungkin juga dikaitkan ada di mana remaja ini tidak siap menjadi orang tua, nanti bertengkar, ekonomi kurang atau kurangnya komunikasi, bercerai seperti itu. Sekarang juga banyak ya angka perceraian yang tinggi juga di daerah istimewa Yogyakarta. Itu kalau dari Pak Yazid dari DPRD DIY seperti apa Pak melihat fenomena ini? Terima kasih Mbak Cynthia, Pak Dokter yang saya hormati, Pak Soleh dari DP3 yang saya hormati langsung ya. Ya, alhamdulillah senang sekali saya bisa hadir di sini, terutama kaitan dengan data apa yang disampaikan Pak Soleh tadi. Artinya sudah membuahkan hasil. Karena kebetulan saya ini di DPRD provinsi kan cukup lama mengawal ini. Sudah 4 periode saya di provinsi, 3 periode di sudah Senat. banyak ya berarti ya. Artinya kebetulan saya di Komisi D terus, cuma setengah periode kemarin di Komisi C karena ada maksud. Artinya begini Mbak, saya tahu persis kenapa pemerintahan itu eksekutif legislatif mengambil kebijakan ini. Satu-satunya alasan kita adalah untuk menyiapkan generasi penerus kita lebih baik. Berawal dari keprihatinan kita, terus terang saja di tahun 2015-16 ini kan maraknya, maaf, dalam tanda kutip klideh, kita nggak sepakat ya istilah klideh itu digunakan, kenakalan remaja dan sebagainya. Saat itu kita sangat prihatin, bahkan saya pernah menjadikan speaker dengan Pak Doviri saat itu Pak Kapolda baru. Karena saat itu ada keprihatinan kita pembunuhan yang direncanakan oleh anak-anak pelajar kita. Sehingga kita diskusi bersama, semua kepala dinas kita undang pendidikan terutama. Kemudian semua Kapolres kita undang. Pak Doviri dan saya jadi pembicara saat itu mengungkap bahwa ini adalah keprihatinan yang sangat mendalam. Kita cari akar masalahnya apa. Nah, kita tidak berhenti di situ saja, kita diskusi terus. Sehingga keprihatinan kita, kenapa anak-anak sekarang ini menjadi nakal dalam tanda kutip, walaupun tidak semuanya loh. Tapi inilah setitik rusak susu sebelahnya kota Yogyakarta yang saat itu kota pelajar sampai sekarang ini kan tercoreng dengan informasi itu. Sehingga kita tak cari akar masalahnya. Salah satu diantaranya adalah dari broken home. Jadi anak-anak pelaku ini
ya, yang kebetulan di sampai ketangkep dan sebagainya oleh pihak aparat penegak hukum, ini rata-rata adalah broken home. Iya, kenapa broken home? Penyebab terbesarnya adalah pernikahan dini. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Soleh tadi, pernikahan dini ini rata-rata karena MBA. MBA bukan basket tidak, tapi married by accident. Karena tidak siapnya, keterpaksaannya seperti yang tadi dokter sampaikan, ini multiplier efek akibatnya sangat besar sekali. Dari sisi reproduksi belum siap, dari sisi kejiwaan ataupun bahasa psikologisnya maturitas juga belum siap, dari sisi kesiapan mental belum siap, dari sisi ekonomi belum siap. Artinya peluang untuk broken home ini sangat tinggi sekali. Sehingga ketika broken home, ya anak-anak apa jadinya? Karena secara penelitian, secara psikologis, karakter building, pembentukan karakter, ini terbesar pertama itu di tingkat keluarga, baru kemudian di sekolah. Nah, artinya ketika keluarganya sudah broken, dia akan menunjukkan atau mencari jati diri di luar dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terkontrol. Kira-kira kan seperti itu. Sehingga kita sangat prihatin sekali. Di P3, P2 ini Pak Soleh saya yakin ingat. Bersama kami beliau menggagas Raperda tentang ketahanan keluarga. Kita sampai di situ. Perda itu untuk apa tujuannya? Supaya pemerintah bisa intervensi sampai dengan keluarga. DIY sudah punya Perda tentang ketahanan keluarga. Ini dalam antisipasi itu. Artinya kita crash program. Di samping Dinas Pendidikan punya program untuk mengantisipasi hal ini. Nah, ini kan leading sektornya di P3, P2. Nah, alhamdulillah sekarang sudah membuahkan hasil. Dan ini kita dukung terus. Seperti apa yang disampaikan Pak Soleh tadi. Program ini sudah kira-kira 5 tahun. Sejak tahun 2000-an lah kira-kira seperti itu. Ya, jumbo dengan apa yang diinginkan Pak Dokter, kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat. Kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa misalnya ada dari perspektif agama, orang nikah itu syaratnya dewasa. Dewasa ini kan harus kita pahami dewasa secara keseluruhan. Tidak hanya dewasa secara umur. Kalau dewasa secara kadang-kadang kan orang salahnya di situ. Anak perempuan terutama dianggap dewasa ketika sudah menstruasi. Sementara sekarang karena korban dari sinetron dan lain sebagainya, dari pola makan ya dokter, anak-anak sekarang umur 12 sudah menstruasi. Iya. Maju ya dokter. Ini fakta loh ini. Keponakan saya 12 tahun sudah menstruasi. Ya karena kalau pola makan dan sering disuguhi dengan tontonan dan sebagainya. Kalau seusia saya dulu, adik-adik saya dan sebagainya, ya 17 tahun lah masih normal. Tapi kan tidak hanya dari perspektif umur saja. Kedewasaan itu kan, maturitas itu kan dari sisi pola pikir, dari sisi kesiapan. Dewasa kan ya harus kalau bicara tentang nikah, karena itu syarat untuk nikah. Nikah itu kan ya harus betul-betul siap segala sesuatunya. Secara lahir dan batin. Batinnya harus siap, lahirnya juga harus siap. Apa itu? Ya harus bisa memberikan nafkah, terutama si suami. Artinya kan harus dipersiapkan betul, tidak hanya sekedar menikahkan untuk kemudian mempertaruhkan masa depan keluarga si anak itu, tapi harus kita persiapkan sehingga ini harus secara masif kita kampanyekan. Karena jelas sekali dari berbagai macam perspektif kita merasa prihatin kalau hal ini tidak ditangani secara serius. Ya seperti 5-10 tahun yang lalu. DIY terjadi booming permasalahan kenakalan remaja. Ya karena berawal dari broken home. Nah, broken home kenapa? Awal mulanya dari usia pernikahan dini. Ini fakta yang tidak bisa terbantahkan. Ya, walaupun ada data juga pernikahan dini yang bahagia ada. Yeah. Tapi maaf, relatif kecil. Ada ya data itu. Nah, sehingga kita harus antisipasi. Dari pemerintahan kami, dari sisi kebijakan Dewan sangat mendukung sekali. Sering kita diskusi dengan teman-teman di P3, P2. Karena kita harus bertanggung jawab. Negara kan harus hadir. Tidak bisa berpangku tangan. Alhamdulillah. Lewat di P3, P2, negara hadir dan data menunjukkan bahwa perkembangannya sudah bagus. Grafiknya ada.
Saya kira itu. Baik, Pak Soleh tadi juga mengatakan bahwasanya angka menurun itu juga ada suatu hal yang memang masih perlu diperjuangkan tadi ya Pak ya. Baik mereka yang memang sudah terlanjur seperti itu, bagaimana edukasinya lagi, bagaimana diberikan pengertian lagi, dan kita juga diberikan sosialisasi lagi ya Pak ya. Untuk usia ideal ini memang harus benar-benar disosialisasikan agar nantinya remaja-remaja bisa lebih terbuka gitu kan ya, bahwasanya tadi yang sudah disampaikan Pak Yasin, pernikahan ini banyak sekali modalnya dari sisi psikologinya, dari sisi kesiapan finansialnya, dari sisi mentalnya seperti apa, seperti itu. Modalnya bukan cuma materi, tapi ya tadi itu dari sisi pendewasaan kita seperti apa. Dia seru sekali ya untuk pembahasan mengenai pendewasaan usia perkawinan, karena memang dampak efek dominonya ini sangat besar jikalau anak-anak yang memang belum usianya harus menikah terlebih dahulu. Ini faktornya banyak sekali dari sisi psikologisnya, dari mentalnya, dari kesehatannya, ekonomi, dan juga kalau nantinya fatal berakibat perceraian seperti itu. Tadi yang sudah disinggung Pak Yasin dan juga Pak Soleh bahwasanya ada perda ketahanan keluarga juga. Ini mempengaruhi ya, di mana di situ juga ada terkandung 8 fungsi keluarga. Nah, mungkin saya ke Pak Soleh, 8 fungsi keluarga ini seperti apa, dan sampai akhirnya ini juga mempengaruhi bagaimana pola asuh dan juga anak-anak remaja sekarang juga bisa aware terhadap usia perkawinan yang ideal untuk saat ini. Itu seperti apa, Pak? Jadi memang sebenarnya fokus di dalam perda ketahanan keluarga itu lebih kepada 8 fungsi keluarga gitu. Yeah. 8 fungsi keluarga itu kalau di dalam perda itu antara lain itu ini dari fungsi keagamaan yang nomor 1. Pertama kali ya, fungsi keagamaan itu bagaimana kemudian keluarga berperan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keagamaannya, membentuk moral dan spiritual anggota sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kemudian ada fungsi kedua itu fungsi sosial budaya. Itu yang mengembangkan, melestarikan, menanamkan nilai-nilai luhur bangsa. Apalagi kalau Jogja kan jelas nilai-nilai luhur budayanya yang harus kita tanamkan. Fungsi ketiga fungsi cinta kasih. Jadi kalau anak keluarga itu terpenuhi kebutuhan cinta kasihnya tadi, tidak akan keluar ke jalan, tidak akan mencari perhatian di jalan, gitu loh. Itu rasa kasih sayang, rasa aman, ikatan emosionalnya bagus, itu kan di situ. Kemudian yang keempat fungsi perlindungan. Jadi keluarga itu memberikan perlindungan. Perlindungan itu ya tidak hanya bentuk rumah, tapi perlindungan fisiknya, perlindungan mental, perlindungan sosialnya. Jadi anak merasa aman kan gitu. Keluarga merasa aman kalau kemudian fungsi perlindungan ini terpenuhi. Itu. Kalau umpamanya tidak terpenuhi ya apa? Akhirnya ya lari mencari perlindungan ke tempat yang lain. Mungkin ada kelompok yang merasa bisa melindungi, akhirnya masuk dalam satu kelompok yang lebih kelompok remaja yang wes nanti saya yang istilahnya yang melindungi gitu ya. Fungsinya juga ada fungsi reproduksi, melahirkan, melihara, membesarkan, itu ada fungsi. Itu kalau tidak berjalan dengan baik juga akan berpengaruh ke keluarga. Kalau umpamanya sudah keluarga, kemudian fungsi reproduksinya nggak berjalan, lama nggak punya anak, pasti akan ada permasalahan juga. Gitu. Kemudian fungsi sosialisasi pendidikan, ya, sama istilahnya keluarga itu atau ibu itu madrasah pertama, seperti itu kan penting juga. Kemudian fungsi ekonomi. Jadi sebenarnya kalau kita urutkan sesuai fungsi ini pun sebenarnya ya penanamannya pertama itu tetap agama dulu. Setelah itu ada yang lain, baru kemudian fungsi ekonomi, kemudian fungsi ke-8 itu pembinaan lingkungan. Jadi bagaimana kemudian juga kita bermasyarakat. Ya. Jadi ada 8 fungsi keluarga. Saya sampaikan tadi, kalau kemudian 8 fungsi keluarga itu bisa betul-betul dijalankan dengan baik dalam suatu keluarga, itu tidak akan muncul permasalahan-permasalahan yang lain tadi.
Gitu. Oke, ini kan sejauh ini juga dari dinas juga sudah melakukan banyak sekali pembinaan, banyak sekali strategi yang dilakukan. Nah, kalau sejauh ini strategi intervensi yang paling direkomendasikan itu seperti apa Pak untuk pendewasaan usia perkawinan ini sendiri? Ya, kalau yang strategi utamanya masih tetap dalam tanda kutip kampanye atau sosialisasi, karena memang kemudian sasaran kita tidak hanya kepada anak-anak remajanya, tapi sasaran kita juga kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi kalau kami sosialisasi itu yang kita undang ya perangkatnya kita undang, masyarakatnya kita undang, kadernya kita undang, supaya apa? Kalau kita sendiri yang melakukan dengan Pak Yazid dan teman-teman anggota Dewan itu, 438 kelurahan itu tidak akan cukup gitu waktunya. Tapi kalau kita blasting melalui teman-teman kader gitu, jadi kita pesankan materi-materi kita, termasuk kita kalau ke lapangan biasanya kita bawa buku saku. Ya, buku saku itulah kemudian kita pesankan, buku ini jangan berhenti di sini, tapi nanti kalau pertemuan PKK tolong disampaikan. Kalau pertemuan perdukuhan, Pak Dukuh, tolong Pak Dukuh. Itu juga kaitannya dengan masalah pernikahan, pendewasaan usia perkawinan, tolong untuk disampaikan. Itu strategi kami masih sampai di situ yang paling utama gitu. Tapi kemudian untuk strategi sebenarnya istilahnya mencegah terjadinya pernikahan usia anak itu pun rekomendasi apa istilahnya dispensasi nikah itu kan harus ada rekomendasi, dan rekomendasinya itu juga dari UPT-nya DP3AP2 kabupaten tapi. Jadi kita sampaikan juga betapa susahnya kemudian untuk mendapatkan rekomendasi, untuk melakukan proses mendapatkan dispensasi itu, orang tua anak itu harus datang semua. Kalau datang satu nggak bisa. Kemudian juga kemudian rekomendasi juga tidak bisa. Kemudian kalau datang itu pasti rekomendasinya diberikan tidak. Jadi itu juga kita sampaikan ke masyarakat. Oh ternyata anak saya sampai berkasus harus menikah di usia 19 tahun. Susahnya minta ampun kemudian untuk proses mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama itu. Itu biar mereka juga akhirnya berpikir, anaknya juga diwanti-wanti. Orang repoti orang tua lain empamane. Kamu sampai kamu menikah usianya belum 19 tahun, bapak sama ibu itu juga ikut repot seperti itu. Kayak gitu. Tapi kemudian juga DP3AP2 itu di provinsi maupun di kabupaten itu juga sudah mempunyai yang disebut dengan Puspaga. Ya, Puspaga itu pusat pelayanan keluarga. Itu bisa melakukan konseling pra-nikah. Monggo silakan masyarakat. Kemudian saya itu mau nikah tapi belum tahu apa yang harus dilakukan harus menikah itu harus seperti apa itu ada konseling pernikahannya. Itu termasuk salah satu ini ya Pak, layanan ya Pak yang diberikan DP3AP2 itu ya. Selain itu Pak, selain Puspaga ada lagi nggak untuk upaya yang dilakukan agar bisa mencegah adanya usia pernikahan dini ataupun pernikahan anak ini sendiri di DIY? Jadi kalau yang kita lakukan kan memang kita bekerja tidak dalam satu koridor saya sendiri. Dalam tanda kutip tidak hanya bekerja khusus untuk kemudian kaitannya dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tapi di DP3AP2 itu bekerja dengan tim sehingga semua yang ke lapangan, kami ada sasaran tahun kemarin itu ke sekolah ramah anak. Jadi kita bekerja sama dengan bidang sebelah, bidangnya pemenuhan hak anak, itu kemudian terjun ke sekolah-sekolah ramah anak. Di sana juga kemudian kita sampaikan juga termasuk sosialisasi untuk pencegahan pendewasaan perkawinan itu atau pencegahan pernikahan usia anak. Meskipun kemudian kami tidak membawa dokter spesialis, tapi kemudian kita sampaikan apa kutipan-kutipan yang pernah disampaikan oleh teman-teman sejawat kami itu, cerita-cerita yang dialami di dalam prakteknya menghadapi orang yang berkasus itu kita sampaikan supaya anak-anak juga ternyata seperti itu. Bahkan tadi meskipun secara halus yang disampaikan dokter tadi bahwa kemudian bahwa kehamilan itu tidak harus melakukan persetubuhan yang istilahnya intens, itu pun juga saya sampaikan, saya sampaikan. Tapi dengan kalimat saya sendiri yang kemudian
ya tidak terlalu vulgar. Iya, lebih lebih bisa dimengerti oleh mereka nantinya ya Pak ya. Iya, istilahnya kayak teguran halus gitu ya, jangan sampai nanti mungkin yang anak-anak sekarang kan ya sudah mulai perkenalan dengan lawan jenis seperti itu, menjalin hubungan. Nah, jangan sampai nantinya mengarah ke hal-hal yang memang belum waktunya gitu ya Pak. Jangan coba-coba itu ya. Oh iya, kemudian di masyarakat itu kan kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan yang disebut dengan kelompok Big R. Big R itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi kita dengan BKKBN itu kan juga kemudian selain menginisiasi pembentukan Big R juga melakukan pembinaan Big R. Di situ sebenarnya juga merupakan garda terdepan untuk kemudian melakukan pencegahan terkait dengan masalah kesehatan reproduksi. Kenapa? Di Big R itu kita berusaha untuk membentuk konselor remaja. Ya, membentuk konselor remaja yang harapannya nanti ada peer counseling. Jadi ada konsultasi sama remaja. Kenapa kemudian itu menjadi saya anggap garda terdepan? Karena remaja itu jarang kemudian kalau punya masalah kesehatan reproduksi lah curhat ke bapaknya atau ke ibunya jarang. Tapi pasti ke temannya. Ini saya kok bulanan kok nggak teratur seperti apa? Pasti ceritanya gitu. Saya punya pacar seperti ini. Pasti nggak cerita sama bapaknya, tapi ceritanya sama. Takut ya. Nah, inilah kemudian yang kita sebenarnya kita supporting kepada teman-teman Big R itu untuk kemudian kita lakukan pembinaan. Terkait bagaimana kemudian menjadi konselor sebaya itu minimal kita membekali mereka untuk bisa menjadi konselor sebaya yang kemudian bisa mengarahkan, tidak menjerumuskan. Karena kalau tidak memiliki ilmunya itu kadang teman-temannya itu dimintai pertimbangan justru malah menjerumuskan. Berarti pilih-pilih teman sekarang wajib ya. Baik, selain ke Pak Soleh, saya ke Dokter Ida lagi. Ini kan tadi usia ini kan juga menentukan ya bagaimana kita juga bisa memiliki sikap yang lebih dewasa, sudah bisa mempersiapkan dari tubuh kita sendiri. Tapi ada nggak sih Pak bukti ilmiahnya bahwa menikah mungkin yang usianya lebih tua itu lebih aman atau lebih baik? Gitu kan ya. Terus tadi sudah disampaikan adanya konselor muda juga kan ya. Ini apakah Dokter Ide juga memberikan sosialisasi kepada mereka-mereka untuk menjadi garda terdepannya untuk teman-teman kita mungkin seusia saya ataupun teman-teman remaja lainnya agar juga bisa melakukan hal-hal yang lebih positif gitu kan ya, karena kita sudah bertemu dengan lawan jenis, sudah lebih mengenal dekat, jangan sampai nantinya ada hal-hal yang memang di luar batas kita untuk bukan saatnya kita melakukan hal itu gitu. Ya. Terima kasih Mbak Cynthia. Jadi memang benar Mbak. Jadi kalau dari sisi medis memang disarankan hamil itu sekitar 21 sampai 35 tahun. Ya, dan ini saya kira selaras ya dengan undang-undang juga kan. Memang tadi yang kita bicarakan kan minimal 21 ya. Kalau kita tingkat risikonya rendah, artinya ketika 21 dia hamil di usia 21 sampai 35 itu akan menghasilkan janin yang baik dan itu akan jadi kehamilan yang sehat buat ibunya dan buat janinnya itu sendiri. Artinya ketika lebih dari itu, tadi katanya lebih tua lebih baik, tergantung usianya kan tadi. Kalau 35 ke atas memang risiko itu tinggi mulai lagi. Jadi memang batasannya kalau kita hamil, kita edukasi kepada ibu hamil supaya memang hamil di usia reproduksi yang memang ideal, 21 sampai 25. Nah, karena apa? Kalau misalnya memang di usia yang ideal, tingkat yang tadi saya sebutkan tadi, ya misalnya risiko-risiko itu ya bisa saja terjadi, tapi rendah Mbak. Kondisinya, contoh misalnya preeklamsia berat, terus kemudian terjadi pola nutrisi makan kaitannya dengan kepatuhan obat gitu ya, itu akan lebih tinggi pada usia-usia yang memang sudah siap secara mental gitu ya. Artinya janin yang dikandungnya juga jadi lebih baik. Terus kemudian terkait dengan kepatuhan dia periksa kehamilan itu juga akan tinggi. Artinya kalau misalnya ada kejadian kehamilan yang terdeteksi bermasalah, itu dokter akan lebih mudah untuk mengatasi dan dia akan jadi patuh. Artinya kan bibit ini jadi baik, Mbak. Nah, secara kehamilan jadi sehat. Persalinannya pun akan lebih sehat kalau misalnya orang-orang itu memang sudah
bisa diajak komunikasi begitu Iya. ya Mbak. Nah kembali lagi kalau misalnya dia masih belum, itu aja kadang itu ya Mbak ya. Kalau saya yang langsung ketemu dengan pasien ya, itu yang hamil aja diajak komunikasi nggak bisa loh Mbak. Yang ngomong ibunya. Oke. Ya karena memang belum cukup usia. Nah itu tidak akan terjadi ketika memang sudah usianya memang sudah matang Mbak ketika hamil. Sekarang gitu. Terus yang terkait dengan Peak R ya tadi ya, untuk yang remaja memang di DP3AP2 itu memang banyak program ya Pak Soleh ya, salah satunya tadi yang PUP pendewasaan usia perkawinan, terus kemudian ada Peak R. Kami juga pernah diundang terkait itu, kaitannya dengan sosialisasi masalah remaja seperti apa, termasuk mulai kita membahas terkait ini Mbak, siklus perkembangan reproduksi laki-laki dan wanita, khususnya di wanita ini ya, mulai dari awal seperti apa, terus kemudian munculnya menstruasi, terus kemudian ada artinya munculnya menstruasi itu masa reproduksinya mulai jalan dan lain sebagainya. Dan itu juga kami bahas juga terkait adanya ketertarikan lawan jenis dan sebagainya. Itu sebenarnya wajar. Yang nggak wajar adalah ketika mereka sudah mulai hormon naik, ketertarikan lawan jenis, tidak ada yang memandu. Itu yang jadi nggak wajar. Itu yang jadi repot kan itu. Makanya saya relate dengan tadi Pak Yazid, keluarga menjadi hal yang penting. Ya. Terus kemudian ada lagi yang peer counselor, lebih bagus lagi gitu kalau memang itu digalakkan. Artinya dia tidak lari kemana-mana Mbak. Tidak lari kemudian mencoba tertarik ke lawan jenis, tapi kemudian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu yang kita cegah sebenarnya. Tapi ketika edukasi itu jalan, dia tahu risikonya dan sebagainya, tahu ketertarikan itu memang wajar, tapi kan harus ada batas-batasnya. Ini yang penting kita lakukan, supaya mereka betul-betul tahu batasannya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kira gitu Mbak. Kalau sekarang menemukan di lapangan tadi halnya sudah banyak sekali remaja-remaja yang tadi sudah mulai aware, tapi ada yang memang masih istilahnya Gen Z sekarang kan juga kadang suka batuk gitu kan kalau dibilangin gitu. Nah ini dari Dokter Ide sendiri untuk memastikan bahwa tidak apa-apa loh, kita masih menunggu momen. Kalau misalnya memang belum siap menikah, ya jangan terburu-buru. Terus habis itu kita masih bisa mempersiapkan badan kita untuk nantinya bisa hamil dan lain sebagainya. Itu sejauh ini seperti apa kalau dari Dokter Ide? Kalau kami yang memang berkaitan dengan pasien secara langsung, memang kalau yang ketemu langsung itu kan yang sudah hamil Mbak. Ya kalau dipraktekkan sehari-hari memang sudah kadung, waduh udah terlanjur hamil usianya ini, ya kita lakukan edukasi yang baik ya. Tapi kalau yang terkait mitigasi yang belum hamil, tentu kami ikut juga nih kerjasama dengan undangan dari DP3AP2 kaitannya dengan sosialisasi itu yang kita sampaikan itu tadi. Artinya hati-hati loh, bahkan termasuk itu tadi yang saya singgung ya, gaya pacaran itu juga pengaruh. Nah ini saya mau ceritakan juga nih di podcast ini ya. Jadi saya pernah ada pasien yang ya belum resmi menikah ya Mbak ya. Ya cowok cewek datang begitu ya. Dia mengeluhnya apa? Mengeluhnya adalah dia headnya terlambat head. Terlambat head. Nah, kalau misalnya pasangan usianya udah usia reproduktif terlambat head, yang kita gampang banget Mbak kalau misalnya saya sebagai seorang objin itu ya mesti hamil toh. Teman kan dari awal saya tidak mau mendahului karena kan ini belum resmi nih, belum suami istri nih. Akhirnya apa? Akhirnya kami lakukan pemeriksaan, kami melakukan USG, dan yang terjadi adalah betul itu dia hamil. Ada janin sekitar mungkin pada saat itu hamilnya 3 bulan, bergerak-gerak, sudah bergerak-gerak Mbak. Nah, saya mau edukasi ini memang sulit untuk orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Karena ketika saya tanya, mohon maaf Mbak ini ada melakukan hamil. Terus saya tanya, apakah pernah melakukan ini kan? Dia menolak itu Mbak. Dia bilang bahwa saya masih perawan. Saya masih perawan, saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Tapi kan nggak mungkin kan. Terus dok dihamil gimana? Nggak pernah melakukan, ada hamil ajaib gitu. Kemudian saya tanya lagi lebih dalam lagi, ternyata akhirnya mengaku dia memang tidak melakukan penetrasi, melakukan hubungan selayaknya suami istri. Artinya kelamin pacarnya tidak dimasukkan, tapi nyerempet Mbak ke pacarannya. Mohon maaf kalau kita
mungkin istilahnya petting mungkin ya. Iya. Ya mendekati itu, tapi kemudian keluar bibit sperma pas kebetulan masa subur, medianya ada, media itu artinya cairan vaginanya Iya. juga mendukung untuk akhirnya itu sperma itu bisa bergerak masuk ke dalam, itu bisa jadi. Oke, baik. Nah, itu yang saya kira perlu juga diketahui oleh masyarakat. Artinya hati-hati begitu loh, jangan coba-coba begitu. Itu Mbak Cynthia. Oke, baik. Kita sudah banyak sekali diberikan edukasi gitu ya dari Dr. Ide, dari Pak Yasid sudah banyak sekali melakukan sosialisasi ke masyarakat bersama dengan mungkin dari Dinas DP3AP2 dan mungkin pihak lain juga agar nantinya kita juga bisa menyelamatkan remaja-remaja untuk bisa menikah dalam usia yang ideal seperti itu. Mungkin ke Pak Yasid sendiri tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Soleh, dari Dr. Ide sendiri. Kalau dari Dewan sejauh ini bagaimana untuk bisa melakukan lagi Pak sosialisasi lebih, dan ada nggak kebijakan-kebijakan yang dilakukan Dewan terkait dengan pendewasaan usia perkawinan ini, terutama untuk daerah istimewa Yogyakarta ini sendiri Pak? Ya, Dewan ini kan lembaga politik Mbak. Artinya kita hanya membuat kebijakan, policy. Iya. Sehingga siapa yang berkompeten dalam hal ini DP3AP2, Dinas Sosial dan lain sebagainya, ketika ada permasalahan sosial, ya sejauh itu. Nah, terkait dengan masalah upaya, saya pikir acara event kali ini pun adalah buah diskusi dari kita juga. Sekarang eranya era digital, eranya era informasi yang sangat terbuka, sehingga adanya kegiatan podcast ini juga kebijakan kami dengan teman-teman DP3AP2 supaya apa? Kita memberikan edukasi kepada masyarakat semuanya. Cuma yang kami prioritaskan bahwa masing-masing kita adalah orang tua. Harus betul-betul memperhatikan anak kita, masa depan anak kita. Artinya kita tidak boleh egois, kita sudah mencukupkan dengan kebutuhan ekonomi anak-anak kita, tapi harus ada pendampingan yang ketat supaya anak-anak kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti diskusi kita kali ini. Nah, di samping itu pula mungkin yang belum kita singgung itu sosialisasi yang masif, Pak Soleh. Barangkali ke depan kita sosialisasi yang lebih efektif kepada para tokoh masyarakat, budayawan, terutama ulama. Nah, ini penting. Supaya apa? Lebih memfokuskan kepada pembinaan atau memahamkan masyarakat terutama untuk persiapan pernikahan ini. Nah, kita budayakan lagi bahwa sebuah pernikahan ini adalah sesuatu yang sakral. Betul, ibadah terpanjang ya Nah, Pak. karena apa? Di dalam Islam itu, di dalam Quran, mitsaqon ghalidho itu kan disebut 3 kali. Salah satunya adalah perjanjian yang agung, itu adalah nikah. Artinya nikah itu memang betul-betul sakral. Nah, kalau sakral itu harus betul-betul dipersiapkan. Jangan hanya sebuah seremoni, nek ora munggah pemedun, munggah itu nang KUA, medun itu di rumah. Tidak hanya sekedar itu saja. Persiapan untuk walimatul aurus saja tidak. Tapi yang paling penting adalah persiapan bagi calon pengantin, baik pengantin pria maupun wanita. Artinya harus betul-betul dipersiapkan. Persiapannya seperti yang saya singgung di awal tadi. Persiapan fisik, persiapan mental, persiapan segala sesuatunya, ekonomi juga tidak kalah penting. Nah, di situ yang mungkin ke depan harus kita tekankan Pak Soleh, sosialisasinya kepada tokoh-tokoh masyarakat, karena kita kan ini pemerintahan, ini ada di provinsi, ada di kabupaten. Nah, kita masif sampai mungkin nanti di tingkat kelurahan sampai tingkat pedusunan. Nah, kita harus peduli semua, harus melakukan pengawasan. Kalaupun tadi Pak Dokter menyebut anak wis kebacut kepiye, lah ya sudah, harus so must go on, harus jalan terus. Cuma kita tidak kemudian lepas tangan. Urusanmu, tidak. Tidak hanya keluarga, lingkungan juga harus kemudian terlibat. Pak Dukuh, RT, RW memperhatikan juga. Bukannya ikut campur tangan, tidak. Tapi apa, Perda di DP3AP2 yang inisiatornya, ini kan punya Perda Ketahanan Keluarga. Kita bisa intervensi kok.
pemerintah loh. Pemerintah bisa intervensi kepada keluarga. Sebelum ada perda ini kan kita nggak bisa. Iya. Urusan keluarga. Tapi dampaknya ketika terjadi broken home, ini kan dampaknya panjang sekali. Berdampak pada kampung dan lain sebagainya. Saya kira itu. Efeknya banyak sekali ya Pak ya. Kalau Banyak misalnya dampaknya. tadi untuk ketahanan keluarga dan 8 fungsi keluarga itu dari nomor 1 sampai 8, apalagi masalah yang di dalam keluarga ini memang harus kuat dulu ya, dari dalam dalam keluarga, bagaimana seorang kedua orang tua ini mendidik anak, lalu anak dengan lingkungannya seperti apa, itu menjadi fokus juga ya Pak ya. Iya betul. Ini kan tercermin dari 8 tadi. Ya. Seperti yang dijalankan Pak Soleh. Nah kalau di dalam Islam itu kan pendidikan anak itu tidak pada saat menjelang dewasa saja. Iya. Di dalam kandungan saja ini kan kita diajarkan. Makanya kan ya jangan kemudian dimaknai kalau pengen anak perempuan surat Maryam, kalau pengen anak laki-laki surat Yusuf. Iya. Tidak, tapi kan edukasi itu ya supaya kita pemahaman terhadap agama ini kan semakin tinggi. Didengarkan dengan ayat-ayat. Ya bagaimana bapaknya mau membacakan Quran kalau bapaknya saja tidak pernah di rumah karena tidak siap nikah dan lain Iya. sebagainya. Makanya kan persiapannya memang harus panjang. Iya. Dan pemerintah sudah siap untuk terlibat. Oke, baik. Nah, mungkin nanti bisa disambungkan dengan Pak Soleh, Pak Yazid, apa pesan mungkin ya yang ingin disampaikan kepada remaja-remaja sekarang, dan juga nantinya upaya ke depan yang dilakukan dari Dewan, dari pemerintah daerah, dari dinas dan lainnya seperti itu, agar nantinya edukasi terkait dengan pendewasaan usia perkawinan ini bisa tersampaikan dengan baik dan direalisasikan dengan baik, sehingga data yang memang sudah ada di dinas ini yang sudah menunjukkan tren penurunan itu juga dibarengi dengan banyak sekali masyarakat yang sudah aware dengan hal tersebut gitu Pak. Ya, pesan untuk para remaja terutama yang belum nikah, ya gapailah cita-citamu setinggi mungkin. Betul. Persiapkan masa depanmu sebaik mungkin sehingga ketika sudah merasa matang, maturitas, ini silahkan menikah dengan persiapan yang matang juga. Jadi kalaupun terpaksanya ada permasalahan-permasalahan sebelumnya, ini harus kita putus. Karena banyak sekali misalnya orang tuanya dulu by accident, anaknya juga by accident. Ini harus kita putus mata rantai ini. Ini banyak sekali ya Pak Soleh ya. Data juga pernah saya baca. Ini banyak sekali. Karena sangat permisi pombok. Wong tuaku juga seperti itu. Nah di lingkungan kita ini harus kita putus. Kalaupun sudah terpaksa seperti itu. Tapi bagi yang belum ya kita harus persiapkan sebaik mungkin. Sejauh ini dari Dewan sendiri untuk jangka ke depannya partisipasinya dan juga kerjasamanya dengan berbagai pihak seperti apakah untuk ini? Wah kerjasama kita, kebetulan saya di Komisi D terus ya. Kita lintas sektoral dengan DP3P2, dengan Dinas Sosial, dengan Dinas Kesehatan. Kita sosialisasi masalah reproduksi, saya juga pernah dengan teman-teman Dinas Kesehatan, ya crash program. Jadi semua lini harus kita gerakan untuk mengkampanyekan ini, untuk mengedukasi masyarakat. Karena kita sebagai mitra kerja, ya sebetulnya kita itu legislatif ya. Kita kebijakan saja. Tapi kita kan punya jaringan juga. Saya punya konstituen juga. Artinya bekerja sama dengan dinas itu tidak ada salahnya. Dan memang era ke depan harus seperti itu. Dewan jangan hanya di kantor saja, tapi juga terjun ikut ke masyarakat. Ya, terjun ke masyarakat. Karena apa? Kita juga dekat dengan masyarakat. Iya. Dan punya tanggung jawab untuk mempersiapkan masa depan negara kita. Nah, itu dia. Pak Soleh menambahkan untuk upaya nanti bisa dilakukan lagi ke depannya seperti apa Pak terkait dengan edukasi pendewasaan usia perkawinan ini sendiri dari Dinas DP3AP2. Kalau upaya yang dilakukan, kita tetap masih akan terus berupaya untuk menekan angka pernikahan usia anak atau pernikahan usia dini ini sampai seminimal mungkin dengan semua
daya upaya kita. Jadi maksudnya ya kegiatan-kegiatan kita, baik yang melalui langsung ke remajanya maupun ke masyarakatnya. Terus kemudian tadi juga kemungkinan nanti kita akan menindaklanjuti yang menjadi usulan Pak Yasin tadi untuk kemudian menjadikan sasaran tokoh masyarakat, budayawan maupun tokoh agama itu. Tapi selama ini pun juga kami sebenarnya kalau tokoh masyarakat meskipun itu justru yang paling grassroots-nya gitu. Jadi Pak Dukuhnya itu sudah kita edukasi untuk itu, dan itu efektif. Efektifnya kenapa? Kemudian kalau ada warga yang mau mengajukan minta surat untuk mengurus pernikahan usia anak, itu pasti akan diingatkan oleh Pak Dukuh. Saya selalu meminta Pak Dukuh untuk mengingatkan kalau usianya masih di bawah 19 tahun, alasannya apa, supaya kalau memang masih bisa ditunda, itu kemudian bisa ditunda. Itu yang paling bagus justru malah yang di situ. Ketika minta kitil istilahnya. Kalau wong desa minta kitil. Karena ke KUA itu kan harus ada persetujuan dulu dari RT, dari desa itu ya Pak ya. Untuk mengurangi tadi Pak, ini kan angka pernikahan tinggi, terus tadi ada perceraian juga lumayan gitu ya. Tadi berapa persennya dari angka pernikahan gitu, nanti seperti apa dari DP3P2 Pak? Saya kira ya makanya ini kan pendewasaan usia perkawinan itu kan kalau kita berbicara sebenarnya bukan hanya sekedar untuk mendewasakan usianya saja bagi anak itu, tetapi kemudian tadi dampaknya ya otomatis akan secara luas gitu, termasuk kemudian bagaimana kemudian akan menjadikan membentuk keluarga yang baik, membentuk keluarga yang bahagia. Itu kan dari awalnya di situ gitu. Kalau kemudian program-program ini itu sebenarnya kalau kita berbicara ya ini babonnya program itu sudah cukup di sini aja. Kita persiapkan menunda pernikahan itu kan bukan menunda kebahagiaan, tetapi kemudian memang menyiapkan masa depan yang lebih baik, kemudian lebih sehat, lebih berkualitas kan gitu. Karena tadi sudah disampaikan, pernikahan itu kan sakral. Sesuai undang-undang pun disebutkan bahwa pernikahan itu adalah membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal, sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kalau di dalam pasal 1 atau pasal 2 Undang-Undang Perkawinan itu. Nah, di situ maka kemudian menunda pernikahan atau mendewasakan usia pernikahan ini bagi remajanya adalah tentunya nanti untuk mendorong remaja harus berani bermimpi untuk kemudian membangun kapasitas diri dulu gitu. Karena kalau tadi masih ada umur 13 tahun yang sudah menikah itu. Nah, itu kan mereka kan belum mempunyai istilahnya belum bisa mempunyai kemampuan mengelola diri sendiri. Baik itu fisik, psikisnya kan. Dan juga kita mendorong kepada orang tuanya gitu. Jadi orang tua juga perlu kita edukasi supaya kemudian mendukung. Udah, kamu sekolah dulu, kamu pintar dulu, biar dewasa dulu, itu juga harus kita dorong. Jadi tidak hanya anaknya saja, tapi orang tuanya juga harus kita edukasi juga. Gitu. Nah, inilah sebenarnya edukasi awal pendewasaan usia perkawinan itu ya istilahnya menjadi babonnya atau menjadi sentral utamanya untuk kemudian kepada program-program yang lain yang lebih kecil tadi. Kalau program yang lebih kecil sebenarnya banyak juga. Di kami itu, kami juga selain Big Air tadi ada yang disebut dengan forum genre, forum anak-anak generasi berencana. Generasi berencana itu kan ada 3R-nya. Salah satunya juga untuk mencegah pernikahan usia. Nah, itu kan sebenarnya kita juga gerakkan remaja-remaja kita itu sudah mulai kita sadarkan itu. Tapi penyadaran kepada anak remaja itu pun juga harus didukung oleh penyadaran yang dewasanya. Syukur tadi besok kalau umpamanya nanti bisa berkembang kepada tokoh-tokohnya, karena masyarakat itu akan lebih menerima pesan dan melaksanakan pesan itu kalau dari tokoh masyarakat, tokoh agama. Atau saya bawa langsung seperti dokter ini, saya bawa ke Gunung Kidul, saya bawa ke Kulon Progo, hanya untuk mengedukasi gitu. Kalau dalam, mohon maaf, dalam tanda kutip nominalnya sangat tidak imbang gitu. Saya bawa harus ke Gunung Kidul, Kulon Progo, menjelaskan yang dijelaskan kadang-kadang juga jumlahnya tidak banyak. Kasihan juga sebenarnya. Tapi itulah kemudian upaya yang kita lakukan supaya
masyarakat itu percaya. Kalau yang ngomong kami itu nggak percaya. Yang ngomong mungkin Pak Yasin juga belum percaya, tapi kalau yang ngomong Pak Dokter tentang masalah kesehatan reproduksi baru percaya. Empirik. Mungkin yang lain-lain selain kesehatan, mungkin dari tadi ya Pak, sisi agama dari yang lainnya juga bisa didengarkan juga ya untuk mempersiapkan usia perkawinan ini sendiri. Nah, kalau dari Dokter Ide sendiri pesannya ini Pak untuk anak-anak remaja agar nantinya mereka juga bisa mempersiapkan fisiknya, nantinya kita mempersiapkan kehamilan seperti apa dan yang lain sebagainya. Ya. Gimana Pak? Ya, makasih Mbak Cynthia. Jadi memang benar tadi sudah banyak dikupas disinggung terkait pendewasaan usia perkawinan ya. Yang saya ingin tekankan di sini adalah ketika anak cewek wanita itu sudah menstruasi, itu artinya sudah masuk usia reproduksi dan bisa hamil. Ya. Nah, itu perlu ditekankan di situ. Sedangkan tadi kita singgung juga bahwa menstruasi itu sekarang usia bisa maju 13 tahun, 12 tahun dan sebagainya. Ketika dia sudah menstruasi, kalau ada lawan jenis, kalau ya macam-macam itu bisa hamil. Nah, itu dulu. Ya. Nah, artinya harus hati-hati. Ya. Artinya saya setuju juga keluarga menjadi inti, gitu ya. Artinya ketika sudah menstruasi, edukasi terkait lawan jenis, terkait fungsi reproduksi itu harus dikomunikasikan juga dengan anaknya ya, orang tua dengan anaknya, karena memang itu sekolah utama ya, memang itu madrasah utama di situ ya. Jadi memang harus didampingi begitu ya, jangan sampai akhirnya dia salah pergaulan. Ya. Nah, jangan sampai akhirnya mencari jati diri di luar tadi ketika didiskusikan itu. Nah, ketika mencari jati diri, kalau misalnya terjadi hal-hal yang akhirnya menjadi hamil, ya toh, nah itu tadi efeknya itu efek dominya banyak luar sekali biasa. ya Pak ya. Dan kalau misalnya kita lihat, kita tilik korbannya antara laki-laki dan perempuan, yang jadi korban siapa? Perempuan. Lebih banyak ya. Ya artinya remaja putri, hati-hati. Nah, remaja putri jangan sampai mau dikibulin. Nah, itu gitu loh. Jangan mau sampai dikibulin. Kalau memang Anda sudah ada menstruasi, itu hati-hati gitu loh. Karena bisa dekat-dekat dengan lawan jenis, misalnya dikibulin dan sebagainya, bisa hamil. Ketika hamil, ya itu tadi, semuanya putus sekolah, semua efek domino itu akan terjadi. Itu satu. Yang kedua, ketika memang sudah hamil, ini tadi kan sebelum hamil nih, ini mitigasinya begitu. Ketika sudah terlanjur hamil, komunikasikan dengan orang tua. Orang tua itu adalah orang tuamu, ya memang kamu harus komunikasi kalau memang ada sesuatu begitu ya. Jangan sampai untuk mencari tindakan sendiri. Kalau mencari tindakan sendiri, yang terjadi adalah hal-hal ada upaya-upaya untuk mengakhiri janin yang dikandungnya misalnya dengan upaya yang tidak aman, dengan aborsi yang tidak aman, dengan misalnya obat-obatan tadi yang saya bilang tadi ya, minum obat sebanyak-banyaknya, atau mungkin bahkan pernah loh Mbak ini ada dengan pakai ini tongkat dimasukin apa dipukul-pukulin di perutnya biar bisa biar bisa mengeluarkan, itu kan nggak aman ya. Nah kalau memang Anda ada istilahnya udah memang ya udah harus terlanjur gitu ya, komunikasi dengan orang tua supaya nanti ada upaya-upaya yang lebih sehat. Betul. Untuk ya wes kadung gimana ya, nggak bisa digugurin. Kalau memang sehat nggak bisa digugurin, tapi diperiksain dengan baik, didampingi dan sebagainya. Nah itu harus istilahnya harus ngomong dulu, harus jujur dulu, terus baru nggak usah takut loh udah terlanjur gitu ya. Nah terus kemudian ANC atau antenatal care, periksa persalinan yang baik. Selama kehamilan baik, sehat, persalinannya juga akan baik. Tapi kembali lagi, sebelum ini terjadi, jangan pernah sekali-kali mendekati hal-hal tersebut. Nah, itu Mbak kira-kira. Jangan coba-coba sebelum waktunya. Iya, gitu betul. kan ya, karena semua sudah teratur gitu kan ya. 8 fungsi keluarga juga harus dijalankan agar nantinya remaja-remaja sekarang juga bisa mengerti terkait dengan pendewasaan usia perkawinan. Tadi yang sudah disampaikan, untuk bisa mempersiapkan diri kita, badan kita tadi, lalu juga mempersiapkan mental,
finansialnya juga, mungkin uangnya untuk kita senang-senang terlebih dahulu, tapi nanti kita juga bisa mempersiapkan hal-hal lainnya termasuk pernikahan gitu kan ya, karena memang yang laki-laki ini jauh lebih besar tanggung jawabnya ya, dan perempuan juga harus bisa menjaga dirinya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tadi sudah disampaikan bahwasanya pemerintah sudah berupaya sangat besar untuk bisa membentuk edukasi pendewasaan usia perkawinan di daerah istimewa Yogyakarta, yang nantinya kita juga bisa menciptakan remaja yang berkreasi, remaja yang memang punya modal besar untuk bisa mempersiapkan segala halnya. Nantinya kita juga bisa mencetak generasi muda yang berprestasi, terutama untuk daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih sekali untuk Pak Soleh, Pak Yasid, dan juga Dr. Ide atas kesempatan hari ini. Semoga informasinya juga bermanfaat. Ini menjadi media untuk Anda semua pemirsa masyarakat untuk bisa mempersiapkan usia perkawinan ideal sesuai yang sudah diatur oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu, sukses selalu. Kita bisa bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan dengan banyak sekali ide dan juga edukasi yang lainnya di akhir nantinya. Baik, terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan Suara Sapa, suara sahabat perempuan dan anak. Dan akhir kata, saya Sinti Rina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.